Dan untuk membahas aksi korporasi BRI ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bapak Sunarso. Selamat pagi Pak Sunarso. Selamat pagi. Ya Pak Sunarso, bagaimana komentar Bapak terkait dengan keberhasilan right issue BRI? Apa makna right issue terbesar sepanjang sejarah ini bagi Bank Rakyat Indonesia? Saya kira mungkin ya right issue ini pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder, terutama shareholder. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Bank Rakyat Indonesia yang kemudian percaya juga untuk menaruh investasinya di Bank Rakyat Indonesia, khususnya di Bank Rakyat Indonesia Group ya secara keseluruhan. Dan itu dicerminkan bahwa right issue BRI ini mengalami oversubscribe ya, sampai 1,53% dari total 28 miliar lembar saham yang diisu. Dan kemudian saya memaknainya bahwa tingginya minat terhadap right issue ini mencerminkan bahwa investor, ya, para pemegang saham itu sangat percaya dengan clarity dan kemudian kejelasan visi dan strategi BRI yang terutama kembali ke core-nya untuk memastikan sumber pertumbuhan baru ke depan adalah di ultramikro dan mikro. Dan kemudian pencapaian inilah yang menjadikan right issue ini, saya kira ini yang berdasarkan data yang ada adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di Asia, bahkan kalau di level internasional, di level dunia, ini adalah terbesar nomor 7 di dunia. Demikian mungkin makna dari keberhasilan right issue ini. Pak Sunarso, nilai right issue BRI ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara serta sekaligus kalau kita melihat aksi korporasi jumbo yang berkontribusi paling signifikan terhadap nilai penggalangan dana korporasi di pasar modal yang dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan hingga September 2021 ini. Lantas bagaimanakah sebenarnya Bapak memandang kunci keberhasilan dari right issue ini yang dilakukan oleh perseroan? Saya melihatnya bahwa kunci daripada suksesnya right issue ini ya, dan bahkan menjadikan right issue terbesar di Asia Tenggara itu sekali lagi adalah kejelasan tentang visi dan strategi BRI ke depan. Untuk yang pertama adalah memasang value proposition holding ultramikro itu melalui right issue ini itu mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat core kompetensinya di segmen mikro dan UMKM terutama, kemudian kita masuk ke yang lebih kecil lagi go smaller itu ke ultramikro. Kemudian holding ultramikro ini juga akan berkontribusi terhadap konsep-konsep pembangunan yang berdasarkan ESG, ya, environmental, social, and governance, dan melalui pemberdayaan ultramikro untuk peningkatan kapabilitas usaha di segmen ultramikro dan juga peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Saya kira ini yang diapresiasi oleh investor publik dengan baik ya. Kembali lagi saya tekankan bahwa prinsip-prinsip pengembangan dan untuk memastikan sumber pertumbuhan baru itu menganut penerapan pembangunan berdasarkan ESG, environmental, social, and governance. Dan juga komitmen tinggi dari para stakeholders, terutama dari pemerintah Indonesia dan regulator, untuk mendukung terbentuknya holding ultramikro. Dan ini merupakan kesadaran dan spirit untuk bahwa sebenarnya struktur ataupun pilar-pilar ekonomi Indonesia memang masih mayoritas didukung oleh segmen yang kecil-kecil, terutama di UMKM dan terutama lagi di ultramikro yang masih banyak yang harus kita layani, bahkan puluhan juta yang masih bisa masuk dimasukkan ke dalam partisipasinya ke dalam perekonomian nasional. Pak Sunarso, dengan dana jumbo right issue yang berhasil dihimpun oleh BRI, akan KBRI menggunakan dana tersebut untuk apa saja Pak sebenarnya kalau dilihat? Yang jelas begini ya, jadi kan kita mengakuisisi 2 perusahaan pembiayaan. Yang satu adalah pembiayaan berdasarkan group lending itu PNM dan lebih penekanannya adalah kepada pemberdayaan. Dan kemudian yang satu adalah lembaga pembiayaan yang berbasis gadai. Maka bisa dilihat bahwa di situ di sisi liabilitasnya kan nggak boleh menerima pendanaan langsung dari dana masyarakat. Maka kemudian dana jumbo ini masuknya kan lewat BRI. Dan kemudian karena BRI itu bank, satu bisa memperoleh pendanaan lewat equity, dan yang kedua lewat pendanaan melalui sumber dana dari masyarakat. Maka sudah barang tentu kalau ditanya untuk apa, ya untuk memperkuat pertumbuhan ultramikro itu sendiri, yang tempatnya memang ada di PNM dan di Pegadaian.
Maka dengan dana jumbo, ya saya sebut saja bahwa nilai right issue-nya adalah 95,9 triliun. Dan kemudian 54 triliun diantaranya memang non-cash, karena itu adalah inbreng saham pemerintah di Pegadaian dan PNM. Selebihnya 41 triliun itu proceed itu cash masuk dari investor. Dan lebih menggembirakan lagi bahwa dari 41 triliun itu sekitar 2 miliar dolar atau sekitar 29 triliun rupiah itu adalah dana dari investor asing yang masuk. Maka itu akan memperkuat devisa kita juga. Tapi pertanyaannya kemudian digunakan untuk apa? Sekali lagi kita akan memperkuat sisi pasokan dana kepada PNM dan Pegadaian yang terutama nanti pasti akan melalui mekanisme ya PMBK segala macam sesuai GCG-nya gitu. Namun demikian kita sudah punya cadangan yang cukup kuat dari sisi pendanaan untuk mensupport pertumbuhan di ultramikro ini. Maka kami kira-kira mencanangkan bahwa kita bisa mendorong pertumbuhan kredit di mikro 14-15%. Dan sekarang di BRI sendiri kita memang masih tumbuh sekitar 14-15% itu. Kemudian khusus untuk ultramikro kita targetkan kita bisa tumbuh antara 18-19%. Dan kemudian nanti secara keseluruhan porsi kredit mikro sendiri di BRI itu bisa 50%. Sekarang baru 40%, kita mau menuju ke 45%, tapi dengan bergabungnya dua saudara yang baru ini, yang spesialisasinya di ultramikro, kita mungkin akan porsi di mikro itu 50%. Sedangkan porsi di UMKM sekarang 80%. Kita mau naikkan menjadi 85%. Jadi nanti yang non UMKM hanya sekitar 15%. Jadi dana yang jumbo ini kita gunakan untuk memperkuat kemampuan kita untuk menjangkau dan melayani masyarakat di level bawah dan kemudian meningkatkan porsi portofolio kita di UMKM terutama di ultramikro. Pak Sunarso, apakah BRI juga ada rencana untuk menggunakan sebagian dana ini dari right issue tentunya untuk menambah modal kepada anak-anak usaha perseroan? Kalau terhadap modal anak-anak usaha ya perusahaan anak itu ada right issue ini atau tidak ada right issue, selalu di setiap annual budgetnya itu BRI menganggarkan sekitar 5 triliun ya, untuk penguatan modal di perusahaan anak. Sehingga dana right issue ini insya Allah tidak akan digunakan untuk memperkuat permodalan perusahaan anak. Gitu. Karena permodalan perusahaan anak sendiri kita sudah budgetkan tersendiri setiap tahun 5 triliun, tapi juga jarang kepake. Gitu. Jadi saya kira ya ini hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis saja, bukan untuk memperkuat permodalan perusahaan anak. Karena permodalan perusahaan anak ada jatahnya sendiri yang sudah kita anggarkan setiap tahun 5 triliun. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.